Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kita semua memuji kepadanya, memohon pertolongan, memohon ampun kepadanya, dan kita semua berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan kejelekan amal-amal kita. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi hidayah kepadanya. Alhamdulillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua, sahabat IAPI 97. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir batin dan diberikan keistiqomahan selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan sama-sama murojaah tentang tadabur Al-Quran, yang mana saya mengambil dari sebuah buku karya guru kita semua, yaitu Dr. Haji Dedeng Rosidin, Ustadz Dedeng. Beliau menulis sebuah buku karya beliau yang berjudul Mengapa Tidak Tadabur Al-Quran. Lalu di bawahnya tertulis mengatasi berbagai problematika kehidupan melalui tinjauan Al-Quran. Sangat menarik sekali. Di dalamnya setelah dibaca, subhanallah gitu ya. Oleh karena itu saya ingin sharing gitu, dan dalam rangka murojaah mengulang kembali terkait tadabur. Apa pengertian tadabur Al-Quran di dalam buku ini? Tadabur Al-Quran adalah memperhatikan dan memikirkan ayat-ayat Al-Quran untuk tujuan memahaminya, mendapatkan maksudnya, menyimpulkan hikmah dan rahasianya, serta memberikan pengaruh terhadap hati. Kalau kita simak dan kita renungkan kembali pengertian tadabur itu sendiri, berarti tidak hanya sebatas membaca Al-Quran. Bulan Ramadan pada tahun ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi mari kita sama-sama meningkatkan sampai kepada tingkat tadabur, yang kalau kita evaluasi dan introspeksi, apakah tadarus kita selama ini sudah sampai kepada tingkat tadabur atau belum? Di sini diterangkan tanda-tanda tadabur, yang mana ada 6 tanda gitu ya. Ada 5 tanda. Yang pertama, menangis karena merasa khosyah. Khosyah itu apa? Khosyah itu merasa takut yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi takut yang positif. Itu. Tanda tadabur yang pertama itu karena kita paham apa yang dibaca, sehingga menjadikan diri kita itu khosyah, takut, dan rasa takutnya itu mendorong kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu tanda yang pertama. Lalu tanda yang kedua, khusyuk. Nah, bagaimana saat kita membaca Al-Quran? Apakah kita itu fokus, khusyuk, sehingga kita bisa menikmati setiap ayat-ayat yang kita baca? Nah, ini menjadi bahan evaluasi. Yang ketiga, bergetarnya kulit atau jiwanya. Sebagaimana yang mungkin kita tahu ya,
Sudah tahu di surat Al-Anfal kan, apabila disebut nama Allah akan bergetar jiwanya, ya, wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah keimanannya, gitu kan. Nah, ini yang ketiga itu ciri tadabbur itu ketika kita membaca Al-Quran tuh hati semakin terasa gitu, getaran, yang mana getarannya itu mampu meningkatkan keimanan. Jadi bukan getaran yang dibuat-buat, tetapi itu getaran yang memang lahir dari tadabburnya kita terhadap Al-Quran, sehingga kita merasakan ketakutan, sehingga kita merasakan semangat untuk terus meningkatkan amal soleh, kemudian kita meningkatkan kehusyuan dalam beramal. Lalu ciri yang kelima di sini, berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran dan sujud pada ayat-ayat sajidah. Tentulah orang-orang yang khusyuk saat membaca Al-Quran, dia akan sangat memperhatikan perintah-perintah gitu ya, yang ada kaitannya dengan adab-adab Al-Quran, nah, atau sunnah-sunnah yang dianjurkan, diantaranya sujud pada ayat sajidah. Mari kita evaluasi bersama, apakah bacaan Al-Quran kita selama ini sudah sampai kepada tingkat tadabbur atau belum. Dari 5 tanda ini menjadi bahan acuan bagi kita, bagi yang sudah merasakan tanda-tanda tadabbur bahwa memang ada di kalbu kita. Mari kita tingkatkan, kita istiqomahkan, karena belajar itu harus sepanjang hidup, selama hayat di kandung badan, apalagi terkait dengan ilmu Al-Quran. Masuk kepada sekarang itu nasihat para ulama terkait tentang tadabbur Al-Quran. Yang pertama, menurut Imam Al-Jarkashi, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, ketakwaan, dan tadabbur, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun kelezatan Al-Quran. Luar biasa ya, ikhwatu iman. Jadi memang pengaruh tadabbur itu akan merasakan kelezatan. Lezat itu kan urusan rasa, gitu kan, urusan rasa. Ketika seseorang merasakan kelezatan dari hasil tadabbur, itu akan mendatangkan kebahagiaan, dan itulah kebahagiaan yang hakiki, akan mendatangkan ketenangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberinya. Lalu yang kedua, menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, sungguh aku heran kepada orang yang membaca Al-Quran dan tidak mengetahui tafsirnya. Bagaimana mungkin dia akan merasakan kelezatan dengan membacanya? Ini bahasanya lezat-lezat gitu ya. Emang sesuai dengan hadis yang sering kita dengarkan juga kan, bahwa iman itu berasa. Bagaimana rasa iman itu? Lazat, gitu kan, lazatul iman, halawatul iman. Iman itu lezat, iman itu manis. Masya Allah ya. Jadi memang orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran disertai dengan tadabburnya akan merasakan kelezatan tersendiri, karena dia menyantap hidangan gitu, menyantap hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa firman gitu ya, firman-firman ilahi yang dengan pengaruh tadabbur itu akan merasakan kelezatan tersendiri. Lalu menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, yang dicari dari Al-Quran adalah memahami makna dan mengamalkannya. Jika hal ini tidak termasuk semangat yang dijaganya, maka dia bukan termasuk ahli ilmu dan agama. Yang terakhir, menurut Ibnu Qayyim, jika orang yang mentadaburi Al-Quran melewati satu ayat
sedangkan dia membutuhkan satu ayat itu untuk mengobati hatinya, maka dia akan mengulangi satu ayat itu walaupun 100 kali dalam satu malam. Membaca satu ayat dengan memikirkan dan memahaminya lebih baik daripada menghatamkan tanpa mentadaburi dan memahaminya. Membaca Al-Quran yang disertai dengan tadabur akan lebih bermanfaat bagi hati, lebih mendorong untuk memperoleh iman dan merasakan manisnya Al-Quran. Subhanallah, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi, bukan tidak boleh hatam. Semangat hatam harus kita pupuk, tetapi kita jangan lupa untuk semangat lagi membersamai tadarus kita dengan cara mentadaburinya, agar kita benar-benar merasakan bagaimana nikmatnya membaca Al-Quran, sehingga saking nikmatnya ketika kita belajar Al-Quran atau ketika kita membaca Al-Quran, tanpa disadari kita menangis gitu. Menangisnya itu karena apa? Karena takut dan bisa jadi takjub kemaha besaran Allah. Melalui tadabbur Al-Quran, insya Allah hati kita akan senantiasa lembut, hati kita senantiasa diberikan ketenangan karena manisnya dari hasil tadabbur dan lezatnya dari hasil tadabbur itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan khusus kepada orang-orang yang dikehendakinya, yakni orang-orang yang senantiasa berikhtiar mujahadah untuk meraih tahap tadabbur tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan